Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Ustadz Farah Furqon yang saya hormati, Ketua Yayasan Al-Amanah Bapak Haji Muhammad Soleh, para pengurus DKM Al-Amanah yang saya hormati, penasihat Bapak Haji Herudin, para jamaah Al-Amanah, Bapak Ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai hari ini kita setelah melaksanakan ibadah saum, apakah saumnya, tarawihnya, qiyamul lailnya, tadarusalnya, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, dan kita keluar dari Ramadan pada saat fitri kita menjadi insan-insan yang menang sehingga menjadi fitri kembali, menjadi suci kembali. Mudah-mudahan kita dihapus dari segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, tabi'in dan seluruh alim ulama, dan mudah-mudahan kepada kita semua insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita DKM Al-Amanah melaksanakan halal bihalal dan sekaligus pembukaan pengajian rutin karena dorongan dari berjamaah, karena ini setelah Syawalan jadi kelihatannya jamaah Al-Amanah ini beda dengan yang lain nih Pak Ustadz, karena beliau-beliau ini kepingin terus bertakarub sehingga terlalu lama kalau nggak segera halal bihalal sehingga nggak ngaji-ngaji katanya. Sehingga alhamdulillah kesepakatan para pengurus kemarin malam, dan mohon maaf Pak Ustadz Furqon, kami mendadak menghubungi karena memang ini mendadak, karena keinginan jamaah untuk segera dibuka supaya segera ngaji lagi. Jadi tidak ingin berlama-lama beristirahat, malah capek katanya. Sehingga mudah-mudahan ini merupakan satu pertanda bahwa mudah-mudahan para jamaah Al-Amanah ini mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena ingin terus berbuat kebaikan. Dan mohon maaf sekali lagi Pak Ustadz, yang sebelumnya kami juga menghubungi Pak Kiai Haji Julfan Mustafa, yang beliau ini sebenarnya kan sudah bukan orang luar, bagian dari keluarga kita yang sudah lama memberikan tausiah pengajiannya kepada jamaah. Namun tadi sampaikan oleh Ustadz Ridwan, beliau ini ada di Surabaya, memang keliling terus, sehingga ada keterlambatan karena pesawatnya delay, sehingga tengah malam baru nyampe, sehingga beliau letih, beliau minta digantikan. Dan ini tidak beda dengan Pak Kiai Julfa Mustafa, digantikan adiknya. Jadi Ustadz Farah Furqon ini adiknya Kiai Haji Julfa Mustafa, ilmunya sama. Memang Pak Julfa pada saat haji beberapa tahun yang lalu bersama saya, beliau itu satu koper itu isinya bukan pakaian tetapi kitab-kitab. Saya bilang, Pak Kiai ini kita semua, iya. Jadi beliau itu senang membaca sehingga ilmunya sangat banyak sekali dan diturunkan juga kepada adiknya beliau Pak Ustadz Furqon. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita tetap akan meminta Pak Kiai sekali-sekali untuk memberikan mengisi pada di Masjid Al-Amanah ini. Bapak sekalian, kami atas nama Ketua dan Pengurus DKM menyampaikan ucapan
selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin apabila selama ini pengurus DKM di dalam melayani Bapak Ibu sekalian kurang memberikan maksimal ya, di dalam pelaksanaan Ramadan kemarin sampai sholat Id. Namun itulah yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya akan semakin baik lagi. Dan kesempatan ini pula kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para jamaah donatur yang berikan sedekahnya, amal ibadah yang terbaik pada saat bulan suci Ramadan kemarin, sehingga pelaksanaan baik taraweh, kemudian qiyamul lailnya, iftarnya, semua berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun juga. Sekali lagi kami atas nama pengurus DKM menyampaikan ucapan terima kasih yang setingginya. Mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik Rimya yang kemarin saat Ramadan melaksanakan pesantren remaja yang kita tidak menyangka sekian lama vakum, nggak tahunya banyak peminatnya, sehingga insya Allah di tahun depan akan diulang kembali pesantren remajanya yang banyak diminati oleh para remaja, sehingga para remaja-remaja khususnya di komplek DKI ini akan semakin tawaduk, semakin mempertebal imannya dan kegiatan lain yang perlu di dalam rangka untuk mengisi kegiatan di Al-Amanah ini, khususnya bagi remaja Masjid Al-Amanah ini atau Rimya. Dan juga pelaksanaan zakat fitrah juga berlangsung dengan baik, bahkan termasuk sholat Id yang awalnya kami pengurus kira-kira bisa enggak ini Rimya ini, tapi alhamdulillah dengan kecekatan dan saran-saran dari para pengurus sehingga pelaksanaan sholat Id di lapangan yang selama 3 atau 4 tahun tidak melaksanakan di sana karena COVID di dalam masjid, namun kemarin berada atau dilaksanakan di Jalan Agung Tengah dan alhamdulillah berjalan lancar. Bahkan selesai sholat tidak ada satupun sampah yang berserakan. Ini berkat kerjasama para jamaah dan juga panitia khususnya Rimya. Memang sebelumnya pengurus kami meminta kepada pemadam kebakaran untuk menyiram lahan yang akan dipakai untuk sholat Idul Fitri, namun beliau itu hanya bisanya 3 hari sebelum Lebaran, kan udah kering lagi. Tapi alhamdulillah Allah mengirimkan air dari atas, jadi sampai kira-kira habis Isya terang selesai, sehingga begitu dingin sejuk suasana pada saat sholat Id. Ini kita patut ucapkan terima kasih dan alhamdulillah Allah telah mengabulkan keinginan kita semua. Mudah-mudahan keinginan kita yang baik ke depan akan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami mohon maaf tadi sudah saya sampaikan kalau Pak Ustadz memang kita rindu dengan Pak Kiai Haji Mujur Mustafa dengan ilmu-ilmunya. Beliau masih muda tapi ilmunya luar biasa. Saya sudah cukup lama bergabung dengan beliau. Pada saat di Jakarta Utara beliau sebagai ketua MUI Jakarta Utara waktu itu, padahal banyak sekali tokoh-tokoh tua, kiai-kiai tua, tetapi banyak kiai tua yang mengharapkan beliau menjadi ketua dan alhamdulillah jadi. Memang beliau suka ilmunya banyak, perlu kita gali sehingga bisa menambah ilmu kepada kita semua. Amin. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengajian rutin Al-Amanah, Masjid Al-Amanah kita akan laksanakan mulai hari ini, baik itu pengajian hari Minggunya, pengajian Ba'da Duhur hari Rabu. Memang kenapa hari Rabu? Karena banyak
orang-orang luar yang ingin juga mendengarkan tausiah. Makanya hari Sabtu kita ganti hari Rebo ba'da duhur untuk ada pengajian. Kemudian juga pengajian malam Jumat, ibu-ibu majelis taklim yang juga melaksanakan, juga bapak-bapak sekalian, serta tidak lupa setiap hari kita akan melaksanakan pengajian dari halaqah ya, kumpulan-kumpulan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang setiap hari melaksanakan mengaji bersama untuk menambah ilmu kita semua. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Furqon yang alhamdulillah bisa hadir meskipun mendadak ya. Mudah-mudahan ilmunya kita mendengarkan semua nanti apa yang akan disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, demikianlah sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DKM Al-Amanah agar kiranya menjadi perhatian kita bersama, dan kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Farah Furqon, dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Untuk itu alaihi tafadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lilwusuli ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manahija biquwwatin awda'aha fil uqul. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizina minallahi bil qabul, amma ba'du. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, para asatidah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, segenap DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Ibu, para jamaah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Amanah, Bapak Dr. Haji Bambang, juga Ketua Yayasan Al-Amanah, Bapak Haji Muhammad Saleh, juga ada penasihat Masjid Al-Amanah, ada Bapak RW, ada ya, atau pengurus RW ya, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Amanah yang hadir, mudah-mudahan pada kesempatan subuh pagi hari ini kita dicatat dalam deretan ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita bisa bermuwajah dalam rangka halal bihalal sekaligus pembukaan pengajian rutin Masjid Al-Amanah. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua DKM ya, bahwa kesempatan ba'da subuh ini memang diniatkan untuk memulai kembali kegiatan-kegiatan ta'lim rutin yang sudah berjalan, dengan harapan semoga insya Allah kita bisa menjaga kontinuitas dan keistiqamahan kita dalam menjalani ta'lim dan kegiatan rutin di Masjid Al-Amanah. Pertama-tama para jamaah, saya tidak lupa karena ini masih dalam bulan Syawal untuk mengucapkan tahniah
Idul Fitri Idun Sa'id Idun Mubarak wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa serta kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kami dulu di pesantren itu mengatakan Idul Fitri itu punya dua arti. Pertama, Id itu artinya hari raya. Yang kedua, Id itu dari kata aud yang artinya kembali. Jadi kalau ada orang menerjemahkan Idul Fitri sebagai kembali kepada fitrah, itu benar, tidak salah. Ya, karena hakikatnya kita ini manusia yang KTP-nya surga. Jadi aslinya dukcapil kita itu dukcapil surga, Pak. Ya. RW-nya itu RW surga aslinya. Cuman karena di dunia ini kebanyakan dosa, nik nomor induk kependudukan kita itu KTP-nya jadi buram. Kenapa kita ini KTP-nya surga? Sebab Nabi Adam dan Ibu Hawa itu memang aslinya penduduk surga. Maka Allah ingin mengembalikan dukcapil dan nomor induk kependudukan kita yang agak buram ini supaya jelas lagi KTP-nya KTP surga. Maka diberikan bulan Ramadan. Nah, nanti tolong pulang ke rumah KTP-nya dilihat ya. Ya, KTP yang ada di dalam hati tentu ya. Nah, di antara nikmat yang paling agung itu adalah nikmat bersama berkumpul keluarga. Makanya kan hari raya itu Lebaran nikmat sekali rasanya kalau kita bisa berkumpul bersama anak istri, saudara, handai tolak. Betul apa betul? Ya. Tapi ternyata kebersamaan manusia di dunia yang dirayakan di hari raya itu nikmatnya luar biasa. Tidak jadi jaminan kebersamaan itu akan terus berlanjut sampai di akhirat. Ada orang yang bisa kumpul keluarganya di dunia tapi tidak bisa kumpul di akhirat. Jangankan manusia biasa, nabi saja seperti Nabi Nuh itu tidak bisa kumpul anaknya di surga. Nabi Lut tidak bisa bersama istrinya di surga karena ternyata anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut tidak bisa masuk surga. Ada orang yang di dunia mungkin tidak bisa bersama keluarganya, tapi di akhirat bisa bersama, berkumpul. Contohnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu harus terpisah ribuan kilo dari istri dan anaknya, dari Siti Hajar dan Nabi Ismail yang tinggal di kota Makkah. Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Tapi di akhirat pasti bersama di surganya Allah. Kira-kira milih mana ini kita ini? Bareng di dunia
tapi di akhirat tidak bareng, atau di dunia terpisah. Mungkin ada anak kita yang merantau, tinggalnya di luar negeri, bertahun-tahun tidak bisa ketemu, tapi nanti di akhirat bisa ketemu. Milih mana kira-kira? Tentu yang paling ideal berkumpul bersama di dunia, bersama di akhirat. Itu yang paling ideal. Al-Quran ketika berbicara tentang kebersamaan yang hakiki, maka Al-Quran mengisyaratkan kebersamaan hakiki itu hakikatnya kebersamaan yang berlanjut, abadi, di dunia maupun di akhir. Ada 2 ayat di Al-Quran. Pertama surat Ar-Ra'd ayat 23 dan surat At-Tur ayat 21 yang menyinggung tentang syarat orang itu bisa kumpul lagi dengan anak cucunya, dengan orang tuanya, dengan istri dan keturunannya. Yang pertama, di surat At-Tur Allah berfirman, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'im bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim, kata Allah, kami pasti pertemukan mereka dengan keturunan mereka di surganya Allah. Jadi syaratnya kita bisa kumpul lagi dengan anak cucu kita, kitanya beriman, mereka pun mengikuti kita dalam keimanan. Kata-kata di ayat itu wattaba'athum, mengikuti. Bahasa Arabnya ittiba', mengikuti itu Bapak Ibu. Karena Al-Quran menyebutnya dengan kata mengikuti orang tua dan pendahulunya dalam keimanan, maka baru disebut pengikut. Maka ada istilah pengikut itu tabi'in dan tabi'in, para pengikut dari kata ittiba'. Anak cucu kita baru bisa mengikuti keimanan dan ketakwaan kita, syaratnya harus ada contoh. Karena kalau tidak ada contoh, mereka tidak akan bisa mengikuti. Makanya orang tua tidak bisa cuma nyuruh anaknya kamu salat, jadi anak yang benar kalau orang tua tidak ngasih contoh duluan. Harus ada contoh, baru anak cucu kita bisa mencontoh dan mengikuti. Apalagi tantangan kita orang tua zaman sekarang berat, butuh usaha dan effort yang lebih supaya anak kita bisa kita jaga iman dan agamanya. Anak cucu kita kan sekarang disebut generasi milenial, Pak ya. Generasi milenial, Gen Z, generasi TikTok, macam-macam. Ya Allah, kalau kita cuman asik mikirin akhirat kita sendiri, salat dan ibadah kita sendiri, maka yang terjadi adalah zaman sekarang orang tua cuman asik dengan ibadahnya, lupa dengan nasib anak cucunya. Orang tuanya ke masjid, anaknya keluyuran kemana tidak tahu.
Bulan puasa kemarin orang tuanya asik iktikaf, tadarrus di masjid, tidak tahu anaknya keluyuran kemana, nonton apa. Kalau yang seperti ini jadi handicap yang berbahaya. Bisa jadi kebersamaan kita di dunia ini nanti putus, tidak bisa berlanjut di akhirat. Karena kita hanya asik dengan ibadah diri kita sendiri. Nah, lalu kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka di surga. Artinya apa? Nanti surganya, kaplingnya, derajatnya sama. Orang tua yang mungkin ibadahnya lebih banyak dari anak cucunya bisa minta sama Allah supaya anak cucunya diangkat derajat surganya sama seperti mereka, satu tempat. Atau sebaliknya, kalau ada anak turun kita yang ibadahnya lebih banyak, surganya lebih tinggi, mereka bisa mengupgrade kita naik ke level surga yang sama seperti mereka, kumpul jadi satu. Wa ma alatsnahum min amalihim min syai', meskipun bisa apa bahasanya mengupgrade, mengkatrol ya anak cucu dan orang tua keluarga supaya level surganya naik, kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka, kata Allah. Tapi meskipun keluarga itu bisa mengupgrade level surga keluarga yang lain dengan dasar iman yang sama, hakikatnya kullum ri'im bima kasabarohin, setiap orang itu terikat, tergantung dengan perbuatannya sendiri. Artinya tidak ada nepotisme di akhirat. Kalau di dunia mungkin ada nepotisme, di akhirat tidak bisa. Meskipun itu anak kandung kita, kalau dia tidak beriman, tidak jadi ahli surga, tidak bisa kita angkat masuk surga. Orang tua kita juga begitu. Lah Nabi Ibrahim orang tuanya ahli neraka. Nabi Ibrahim tidak bisa minta kepada Allah supaya orang tuanya masuk surga. Nabi Nuh tidak bisa minta supaya anaknya masuk surga karena beda server keimanannya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, supaya bisa ada jaminan kumpul bareng lagi di akhirat, di samping iman juga amal saleh. Maka di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Itulah surga Aden yang mereka orang-orang saleh masuki bersama orang-orang tua mereka yang saleh, istri-istri yang salihah, dan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Allah menyebutnya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Orang tua, istri, anak turun kita baru bisa ketemu di surga kalau juga sama-sama saleh. Nah, ini makna hakikat kebersamaan, saudara-saudara. Moga-moga Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita sebagaimana Allah kumpulkan sekarang di dunia, juga nanti kumpul di akhirat. Nah, ini keluarga. Yang kedua, nikmatnya kebersamaan itu di samping keluarga kumpul lagi nanti di akhirat, teman, sahabat bisa lagi ketemu di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kita kumpul di dunia nikmat begini,
berjamaah. Kalau bisa ketemu lagi di akhirat, baru itu nikmat yang sesungguhnya. Tapi ada orang yang di dunia kumpul sama temennya, di akhirat justru menjadi musuh. Di akhirat menjadi musuh. Di dunia jadi teman, di akhirat jadi musuh. Maka Allah menjelaskan di surat An-Nahl, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat ya di dunia ini, nanti di akhirat sebagian kepada sebagian yang lain justru jadi musuh, kecuali yang mereka di dunia bertemannya karena takwa kepada Allah. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kullu sadaqatin wa mahabbatin yaumal qiyamati tasbahu adawatan. Setiap pertemanan, persahabatan ya, nanti hari kiamat justru akan berubah menjadi permusuhan, kecuali yang bertemannya karena takwa kepada Allah. Nah ini nih contoh takwa itu bagaimana? Ya insya Allah seperti yang kita sedang kerjakan sekarang, kumpul temenannya di majelis taklim, di lingkungan RW, dengan niat ibadah kepada Allah, di kantor dengan landasan kebaikan, kolaborasi persahabatannya dengan tujuan ibadah. Tapi kalau orang berteman landasannya bukan ibadah kepada Allah, tapi justru kolaborasinya hanya untuk bermaksiat, melakukan kejahatan, kerjasamanya buat korupsi, kolusi misalnya, nanti di akhirat justru menjadi musuh. Yang satu karena masuk neraka duluan, dia tidak terima, dia minta sama Allah, ya Allah si fulan itu harus nyusul saya ke neraka. Kenapa? Dulu di dunia saya bisa banyak dosa ini karena didorong sama dia. Maka nanti Allah ijabah, temannya yang nyusul itu diketemukan lagi di neraka, bukan dalam suasana persahabatan tapi permusuhan, karena saling menyeret ke dalam neraka. Beda Pak sama orang yang persahabatannya di jalan Allah. Yang satu meninggal masuk surga duluan, yang meninggal duluan ini minta sama Allah, ya Allah si fulan temanku itu tolong nanti kalau meninggal pertemukan lagi denganku di surgamu ini ya Allah, sebab dulu aku bisa ibadah seperti ini sababiahnya karena temanku itu, dia yang selalu nasehatin, ngingetin aku supaya tidak lupa salat, supaya jadi orang benar. Nanti yang satunya meninggal, Allah pertemukan, mereka ketemu di surga dalam keadaan saling rindu dan menyayangi. Pak, kalau bicara tentang anak istri yang saleh itu memang tidak hanya cukup dengan usaha, tapi butuh usaha lebih dalam bentuk doa. Ada ulama dulu namanya Sa'id Ibnul Musayyib, dia kalau malam sholat tahajudnya panjang. Dia bilang kepada anaknya, nak, aku memanjangkan qiyamul lailku ini bukan karena aku pengen masuk surga sendiri, tapi aku mohon kepada Allah, aku lama tahajud tiap malam supaya nanti kamu bisa bersama dengan ayah di surga. Ini ulama dulu ngasih contohnya begini Pak,
Kalau pengen anak kita, istri kita, keluarga, keturunan kita jadi orang-orang yang saleh, nanti nyusul kita bersama di akhirat, butuh doa yang lebih. Ya, tadi misalnya kalau kita bangun tengah malam tahajud, qiyamul lail, jangan minta buat diri kita sendiri, mintakan juga buat anak turun kita. Ya Allah, makanya saya ingat salah seorang ulama yang terkenal dari kota Kediri, namanya Kiai Haji Hamim Jazuli. Orang Jawa Timur itu manggilnya Gusmi. Ini salah satu kiai yang cukup nyentrik. Beliau pernah ngasih pesan nasihat kepada murid-muridnya, kalau pengen anak istri kita itu hatinya dibuka sama Allah, tidak bisa hanya dengan nasihat dan kata-kata, sebab itu menyangkut hati. Banyak-banyak baca Fatihah buat anak-anak kita, kalau pengen anak kita itu jadi anak yang saleh. Nah, ini saya buktikan saudara-saudara, zaman sekarang ini Masya Allah, orang tua udah capek ngomong apa, ngasih tahu anak-anak masih tetap susah dikasih tahu. Banyak yang begini nggak kira-kira Pak Bu? Ya Allah, punya anak susahnya luar biasa. Ternyata rahasianya karena ini menyangkut soal hati, ya. Nah, hati itu ya harus koneksinya lewat hati, nggak bisa lewat kata-kata. Kalau hanya lewat lisan, masuk telinga, keluar telinga. Kalau pengen itu masuk ke hati anak-anak kita harus lewat hati. Makanya diajari tiap ba'da salat kirim doa buat anak-anak kita yang masih hidup. Jadi mendoakan itu jangan hanya yang sudah meninggal, justru yang tidak kalah penting, anak kita yang masih hidup itu butuh doa kita terus. Doakan mereka tiap ba'da salat supaya jadi anak yang mau salat, anak yang saleh, anak yang berbakti. Nah, terakhir Nabi mengatakan dalam hadis sebagai penutup, ya, hikmah halal bihalal kita, ini hadis sahih. Imam Bukhari meriwayatkan dalam nomor hadis 6638, kalau Imam Muslim di nomor hadis 4437, dari Abu Hurairah juga dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, tentang urusan hati. Kita ini di dunia kumpulnya siapa, di akhirat kumpulnya siapa? Kata Nabi apa? Al-arwahu junudum mujannadah. Hati-hati manusia, ruh dan jiwa manusia itu ibarat pasukan yang berkelompok-kelompok. Ma ta'arafa minha iktalafa. Barang siapa yang ruhnya, jiwanya, hatinya saling mengenal, satu server, kata anak sekarang, satu circle, iktalafa, di dunia saling menyayangi, di akhirat nanti kumpul. Orang itu di dunia circle-nya, kumpulnya dengan orang yang satu server hatinya. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dan barang siapa yang jiwanya, hatinya, server softwarenya asing, tidak saling mengenal, di dunia akan berselisih, tidak akan dekat, di akhirat juga tidak bisa kumpul. Ini kalau bicara soal jiwa dan hati. Makanya contoh yang paling gampang, ya kata ulama, satu server itu pertama server keimanan, kedua circle-nya circle sifat dan kebaikan. Enggak usah jauh-jauh, tukang ghibah, tukang gosip kumpulnya biasanya sama siapa? Tukang gosip. Orang pelit kumpulnya sama circle. Manusia itu connect hatinya, Pak.
Makanya kenapa kita disuruh halal bihalal, supaya sekat-sekat yang membuat kita asing antara satu dengan yang lain hilang. Makanya saya kurang cocok kalau ada orang lebaran cuman pakai WA gitu atau telepon, tidak ketemu, itu saya kurang cocok. Karena halal bihalal itu tujuannya menghilangkan keasingan itu, supaya hatinya connect dengan yang lain. Saya juga kurang cocok kalau ada orang lebaran minta maafnya cuman ketemu di jalan salaman. Ya, orang-orang tua dulu kan ngajarin kalau lebaran itu ya harus ketemu, ngobrol, duduk paling tidak, supaya tidak hanya bertatap muka secara fisik, tapi ruhnya menjadi semakin dekat. Itu yang nanti di dunia dekat, di akhirat dekat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ruh, jiwa, hati kita ini satu server semuanya, satu circle-nya ahli surga. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita umur panjang, sehat walafiat, bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik, lebih barakah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله عليه